Ya, tes tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Pak. Ya. Jelas, Maaf Pak. kok, ya, maaf kalau agak bising ya nanti ya. Soalnya saya lagi di luar juga. Oke, Bapak. Ya. Oke, kalian semester 1 ya, berarti baru masuk ya. Yang dari pertama yang minggu kemarin ya, teman-teman ya. Iya. Ya, ya. Oke, baik. Semoga bisa lancar proses studinya di UMSIDA dan semoga bisa betah juga kuliah di UMSIDA. Amin. Ini komtingnya Mas Dawam ya, namanya ya. Benar, kelas ini Ya, Bapak. orangnya ada di ruang Zoom ini, Mas Dawam. Ada Pak. Nah ini Gung. Oh ini baru ini ya, raise hand ya, oke. Udah Mas, turunin lagi tangannya Mas. Ya. Ya, baik teman-teman. Perkenalkan saya Satrio Sudarso ya, yang akan mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen semester 1 ini kalian. Ya. Nantinya dasar manajemen ini juga mata kuliah dasar yang harus wajib kalian ketahui sebelum melangkah ke mata kuliah pengembangan lainnya. Gitu. Kalian di semester ini dapat berapa mata kuliah ya? 9. Oh 9, oh sip lah. Oke, baik kita mulai langsung aja. Saya screen ya. Di layar sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik kita mulai ya untuk manajemen. Kita ambil buku acuan utamanya dari Richard Aldous dan ada beberapa buku lain. Kalian bisa lihat di e-learning. Di e-learning itu saya juga sudah posting RPS. RPS itu rencana perkuliahan per semester. Di situ ada referensi mata kuliah, ada referensi buku, sama dengan pembahasan-bahasan selama 1 semester. Ya, kalian bisa baca dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Oke, kita mulai yang pertama kuliah pertama tentang manajemen secara umum atau pengantarnya. Nah, ini yang diharapkan bisa menjelaskan fungsi, terus tipe manajerial, sampai dengan karakteristik dari tempat kerja dan sebagainya. Ini kalau kita mengenal kata manajemen, artinya kita harus siap untuk menjadi seorang manajer ya. Manajemen kosongnya jadi manajer. Nah, pada masa sekarang ini sudah dinamis, serba berubah untuk segi aspek sosial dengan budaya dan sebagainya. Nah, perusahaan memerlukan manajer yang dapat membangun jaringan dan dapat memanage orang, ya. Oleh karena itu, manajer harus dapat memotivasi dan mengkoordinasi sesamanya dan timnya atau anak buahnya ya. Nah, saya sambil ketemunya ya. Oke, manajer harus fokus kepada inovasi supaya dapat mempertahankan segi kompetitif, segi keunggulan bersaingnya. Jadi di dalam lingkungan yang berkompetitif seperti sekarang ini, organisasi harus berkembang, harus tumbuh dan berkembang. Nah, inovasinya itu bisa melalui teknologi, produk dan jasa yang baru, terus kontrol biaya, terus menginvestasikan terhadap masa depan, dan perbaikan terhadap nilai-nilai perusahaan. Nah, mendefinisikan manajemen itu sendiri, manajer ada
Maaf ya teman-teman ya, untuk kuliah awal ini sementara bahasa Inggris dulu ya pengantarnya ya. Nanti selanjutnya saya usahakan untuk bisa saya buat di bahasa Indonesia. Ya. Untuk mendefinisikan manajemen ini, manajer adalah bisa mendeskripsikan fungsi-fungsi eksekutif dari organisasi perusahaan. Jadi membangun dan mengkoordinasi dan merealisasikan sistem dari yang perusahaan telah tetapkan sebelumnya. Gitu. Jadi mengenali segi kunci dari orang dan memanage orang, menurut Mary Parker Follett ini the art of getting things done through people. Jadi seni memanage orang dalam hubungannya dengan pekerjaan. Nah, manajemen itu sendiri adalah suatu ini secara global ya, manajemen adalah suatu tujuan dari organisasi yang efektif dan efisien terkait dengan unsur-unsur planning, organizing, leading and controlling, dan memanage sumber daya dalam organisasi juga. Nah, empat fungsi manajemen dasar ini yang harus dan wajib kalian ketahui yaitu POLC ya, POLC planning, organization, leading dan controlling. Jadi planning itu identifikasi tujuan dan sumber daya atau kinerja organisasi di masa depan. Jadi tujuannya visinya di masa depan. Terus organizing yaitu terkait dengan penugasan tugas, pendelegasian otoritas dan pengalokasian sumber daya. Leading itu sendiri yaitu penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Jadi memimpin satu timnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terus controlling ini adalah monitoring aktivitas dan mengambil tindakan korektif di mana diperlukan. Nah, fungsi manajemen ini dari badan organisasi leading controlling berbaur menjadi satu yang di sumbernya yang didapatkan dari sumber daya seperti resource-nya dari human, financial, raw material, bahan baku, teknologi dan informasi akan menghasilkan output kinerja. Kinerja itu bisa bermacam-macam. Jadi penetapan tujuan, terus produk, jasa, segi efisiensi yang berhubungan dengan biaya, terus segi efektivitas yang berhubungan dengan waktu, gitu ya. Dan kinerja organisasi itu sendiri akan membawa bersama-sama orang terus segi pengetahuan, bahan mentah dan sebagainya untuk melaksanakan suatu tugas yang telah ditentukan bersama. Dari efisiensi dan efektivitas. Efektivitas sendiri adalah perbandingan dengan mana organisasi itu akan mencapai suatu tujuan. Efisiensi yaitu penggunaan dari segi biaya itu penggunaan minimal dari sumber daya untuk memproduksi output secara optimal. Nah, organisasi itu sendiri adalah suatu kesatuan entitas sosial yang mana tujuannya dapat ditentukan dan strukturnya dapat ditransfer ya. Ini di layar masih terlihat ya teman-teman ya? Presentasinya terlihat, soalnya kok ada yang chat saya nggak terlihat. Oke. Ya, udah terlihat PPT-nya, Pak. Sudah ya? Sudah. Terlihat ya, oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke. Jadi skill dari manajemen itu sendiri ada 3 yang dasar ya, di dasar yang harus kalian ketahui: konseptual, human, dan teknikal. Konseptual itu sendiri yaitu kemampuan kognitif ya untuk melihat organisasi secara global. Human skill itu sendiri yaitu kemampuan untuk bekerja sesama orang ya, kalau berusaha sama karyawan atau juga bekerja dengan baik. Terus kemampuan teknikal itu sendiri memahami dan mengerti kinerja dari suatu tugas spesifik yang dibebankan kepada karyawan. Nah, hubungan dari skill manajemen ini
di grafik ini ada level dari manajemen. Ini ada top manager, ada middle manager, ada first line manager sampai dengan non manager. Ini harus semakin tinggi dengan skillnya harus semakin dikuasai. Maksudnya konseptual skill yang semakin tinggi harus dikuasai oleh seorang top manager. Gitu. Kapan dan bila mana skill itu terjadi? Manajemen skill adalah diuji selama waktu berbulan-bulan. Itu banyak manajer yang gagal untuk mengadaptasi dan merepresentasikan suatu perubahan yang cepat dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, kesalahan atau kegagalan yang umum termasuk dalam segi kategori komunikasi, ya, komunikasi yang buruk, terus keahlian interpersonal yang buruk juga, terus kegagalan dalam mendengarkan suatu setiap permasalahan yang terjadi, sampai dengan kegagalan untuk mengklarifikasi arah dan kinerja dari apa yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, tipe manajemen itu sendiri yang umum ada dua, ada vertikal dan horizontal. Vertikal itu sendiri itu dari level manajerial, yaitu top manager, middle manager, sampai dengan yang paling bawah itu first line manager. Kalau horizontal difference itu sendiri adalah fungsional departemen seperti departemen fungsional yang ada di perusahaan seperti sales, manufaktur, produksi, dan sebagainya, termasuk dalam suatu garis lini dan sistem fungsional. Ya, level manajemen di hierarki organisasi ini adalah bentuk baganya, kan? Dari level staff, perusahaan, terus level fungsional, terus supervisor, terus department manager, terus head. Ini di setiap perusahaan beda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada kepala seksi, kepala bidang dan sebagainya, atau dengan supervisor, tim leader, manager, tergantung jenis perusahaannya ya. Nah, what is like to be a manager? Apa sih karakteristik yang harus dimiliki manajer? Pekerjaan manajer beragam, is diverse, adalah beragam. Ya, tugas manajerial dapat dikarakteristikkan ke dalam karakteristik spesifik dan peranan spesifik juga. Kebanyakan manajer menikmati aktivitasnya seperti memimpin, membangun jaringan, sampai dengan memimpin inovasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk berkembang. Ya. Nah, ini adalah tingkatan yang personal supervisor, experience, the most useful adaptation. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini seperti ini, manajer harus tapi strong personal ability, harus membangun identitas personal yang baik dan sebagainya. Ya, terus masalah individual performance to manager, dari identitas individual ke identitas manajer itu sendiri. Ini kalau identitas individual ini ada tipe-tipenya seperti spesialis, spesifik text dan sebagainya. Kalau identitas manajer sendiri itu lebih spesifik, yaitu seperti generalis, mengkoordinasikan tugas beragam ke timnya, terus mendapatkan sesuatu dari orang lain secara lebih bermanfaat untuk pengembangan kemampuan timnya, sampai dengan membangun jaringan. Nah, aktivitas manajer itu sendiri yang utama, manajer memperform atau menunjukkan beragam jenis pekerjaan secara cepat dan tepat. Ya. Varietas fragmentasi dari tugas tidak memerlukan multitasking dari seorang manajer itu sendiri. Dan manajer dalam pergerakannya harus dapat cepat dan akurat. Nah, ini peranan manajer sendiri dari kategori informal, interpersonal, sampai dengan decisional. Ya, kategori informasi itu peranannya dalam hal memonitor, diseminator, sampai dengan spokesperson. Kalau interpersonal itu sendiri
ada figurehead, figur pemimpin, leader atau leadernya sifat pemimpin itu sendiri maupun asisten atau penghubung. Gitu. Visioner sendiri itu ada peranannya sebagai entrepreneur atau wirausaha, terus distributor handler, entrepreneur itu seperti pemegang amanat lah, organisasi, terus delegator sama dengan negosiasi sebagai negosiator. Terus Peter dan lesson role-nya pernah menghubungnya seperti ini. Kalau dari segi grafik dihubungkan dengan segi kepentingan dari level rendah ke level sampai dengan level yang tinggi. Nah, managing small business and non-profit organization itu kalau bisnisnya kecil, pertama untuk bertumbuh kembang sebagai kepentingannya untuk dapat tetap bertahan ya. Banyak yang bisnis kecil memerlukan skill manajemen yang lebih, terutama misalnya memerlukan manajemen dari perusahaan-perusahaan yang sudah tumbuh dan berkembang, sudah dapat membesarkan perusahaannya gitu tersebut. Ya. Hubungan manajemen dan lingkungan kerja yang baru ini ada segi karakteristik sama dengan kompetensi manajemennya sendiri. Kalau dari kompetensi manajemen itu dari segi kepemimpinan di lingkungan yang baru harus lebih empowering. Empowering itu memberdayakan. Segi lamanya itu autokratis. Ya harus segi. Ini yang kata kuncinya empowering atau memberdayakan timnya. Gitu. Dari segi hubungan juga ada kolaborasi antar departemen, antar fungsi. Nah, saya itu kalau di lingkungan saya lama yang harus hilangkan ini ya, harus menghilangkan konflik kompetisi yang tidak sehat juga. Nah, transisi ke lingkungan kerja yang baru pada saat ini manajer memberikan suatu kontrol atau perintah mindset untuk fokus ke coaching dan memberikan guidance arahan dari organisasi secara cepat, fleksibel, inovatif dan berorientasi pada hubungan kerjasama. Oke, sementara itu dulu materi dasar manajemen di kuliah awal. Ada ditanyakan nggak teman-teman dari penjelasan yang saya arahkan tadi? Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait materi maupun terkait perkuliahan nanti satu semester ke depan ya. Monggo silakan. Saya sambil cross check ini ya jumlah mahasiswanya ya. Ini jumlah mahasiswanya ada 41 ya. Mas Dawang bisa konfirmasi? Ini di absensi saya ada 41 mahasiswa ya. Di grup WA hanya 36, Bapak. Tuh. Sebentar saya. Oh, bentar, ini kecampur sama angkatan lain, Mas. Ini sebentar, angkatan yang sebelumnya. Dari di ruang Zoom ini ada yang selain angkatan 2021? Bisa info kalau selain yang dari angkatan 2021? Ini ada dua, yang angkatan 2020 sama angkatan 2018. Itu. Berarti 41. Berarti 39 Mas Dawang kalau yang angkatan 2021-nya. Tadi ada yang baru pindah prodi juga, Pak. Satu. Gimana? Tadi ada satu yang baru pindah prodi juga.
Oh gitu. Ya, Berarti totalnya berapa yang diketahui sekarang? 36. 36. Ini ya. Kok ini 39 ya dari satu angkatannya ya? Coba nanti saya ini Mas ya, Mas Dawam ya. Nanti saya kirimkan data absensi saya. Nanti di cross check aja yang nggak masuk di 36 itu siapa ya? Paham ya? Oh, berarti saya ngelis nama. Enggak. Nanti saya kirimkan lewat BA ya. Capture dari nama-nama yang ada di absensi saya. Nah, yang nggak termasuk dari 36 mahasiswa itu nanti tolong diinfokan ke saya gitu. Iya, iya, siap-siap Bapak. Iya ya. Oke. Oh iya, absennya di e-learning sudah kalian mengetahui nggak ya? Sudah mengetahui nggak ya? Jadi sistem absennya nggak seperti zaman dulu ya, nggak di kertas. Kalau tatap muka di kertas, di tangan satu-satu itu nggak. Kalau di sini sekarang, di Yoshida ini saya taruh via e-learning ya. Gitu. Ada yang nggak berhasil masuk, e-learning ya di ruang Zoom ini? Ada Pak, baru Iya, Pak. itu. Ada Pak. Yang Ada baru. Pak, saya enggak masuk. Saya Mbak, enggak masuk juga Pak. Kita. Notifnya apa? Kok nggak bisa masuk? Jadi kan udah masukkan kode enroll, iya, udah masukkan kode enrollnya di learning. Sudah Pak, tapi tidak masuk. Nah ya, notifikasinya apa Mbak? Notifikasinya apa sih? Bentar saya lihat Pak. Iya coba lihat. Ya teman-teman ya, untuk absensi itu udah saya taruh di e-learning ya. Kalian tinggal ngeklik presensi, terus tinggal ngeklik hadir ya. Ada yang udah ngeklik belum? Udah yang berhasil ngeklik absensi belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Udah yang lain udah ya. Gimana itu? Itu Pak. Sudah Pak. Untuk yang tidak bisa Sebentar. Yang lain yang udah bisa, udah sukses ya. Nanti saya cek soalnya. Yang udah di learning. Nah, Ya. yang nggak bisa ini. Di learning muncul gini Pak. Yang Gimana? Tadi yang nggak bisa itu munculnya gini. Gimana? Kesalahan saat login, silahkan login ulang Pak. Gitu. Username passwordnya ini ya, udah bener ya? Udah pas masuk ya? Udah benar Pak. Sudah Pak, sudah Iya. benar. Oh gitu. Udah benar. Berarti kalian harus tanyakan ke ini. Ada dari dokter akademik itu yang ngurusin soal e-learning ya, gitu ya. Udah tahu belum kalau komplain centernya e-learning? Belum Pak. Belum. Mas Dawam belum diberitahu kah dari ini prodi? Sudah di-share di grup Pak. Loh lah ya, itu. Nah, itu. Saya baru juga tadi. Itu Mas ya, kalau yang bagi yang belum bisa akses learning segera hubungi kontak center learning ya. Di jam kerja di jam kerja intera maksudnya. Gitu loh. Gitu. Soalnya itu penting sekali nanti kalian bisa akses learning terkait absen materi dan sebagainya ya. Gitu. Nanti mereka insya Allah fast respon kok kalau dari yang kontak centernya gitu. Jadi jelasin aja nama, NIM, terus notifikasi nggak bisa kenapa, mereka akan menyelesaikan nantinya. Gitu ya. Terus apa nih? Ada yang ditanyakan nggak nih seputar perkuliahan nanti? Ya silakan Mas. Ya saya mau bertanya mengenai BLCO tadi Pak. Itu apa saja Pak tadi? Kenapa Mas? Kurang jelas Mas? Oh iya maaf. Itu Pak, saya mau bertanya tentang BLCO. BLCO maksudnya? Ya, yang apa tadi Pak? Sebentar, buka lagi ya slide-nya. Ada.
Yang mana, Mas? Eh, Terus? Ini? oh ya Pak, salah ya. BLTO ya, sebentar Pak, sebentar. Loh, mana? Saya kira tadi itu B Pak. Nah, ini ya teman-teman ya, dasar yang harus kalian inget ya. Kalau bisa di luar kepala sih, soalnya nanti ini bakal keluar di mata kuliah lain juga. Dasar-dasarnya ini, PLC ini, Strategic Controlling. Mas Ferdion ya, Mas Ferdion ya tadi ya. Ini. Nah, Tanya apa lagi Mas? sudah Pak, sudah. Udah. Oh iya, untuk kan ini kalian 9 mata kuliah ya totalnya ya saat ini ya. Lah, 8 mata kuliah lain itu gimana nih? Ada yang udah tatap muka atau masih daring atau gimana? teman-teman? Ada yang tatap muka, Pak. Yang tatap muka? Enggak, yang tatap muka apa nih? Yang tatap muka? Nah. Makroekonomi. Teori ekonomi makro ya sama Ekonomi mikro aja, Pak. kenapa? Makro. Makro aja. Itu aja. Ya masih satu. Dosennya siapa namanya? Bu Sabita. Oh, Sabita Karima. Ya. Baik. Ya, nanti ini akan ada tugas ya. Tapi saya belum ngasih tugas temuan ke satu ini. Ada kan ada tugas individu dan tugas kelompok ya. Jadi saya cuma setting dulu dari awal ini, nanti siap-siap aja. Dan nanti kuliahnya juga ini ya, saya padukan ya. Jadi ada yang full daring, ada yang tatap muka juga nanti kuliahnya. Gitu. Tapi mekanisme yang hybrid kalian udah paham ya? Yang NIM ganjil sama NIM genap ya? Iya. Paham. Paham ya? Sudah. Oke. Sip lah. Ya. Ayo, kalau ada yang tanyakan seputar perkuliahan ini silakan. Ya. Ini tadi sebelum kuliah saya ada kuliah atau gimana? Tidak, Pak. Enggak. Terus setelah kuliah saya ini ada kuliah apa? Dasar-dasar bisnis. Dasar Dasar-dasar bisnis. Dasar bisnis. Oh iya. Yang jam 8:30 ya jadwalnya ya? Iya. Nanti daring juga? Iya. Oh iya. Siap lah. Oke. Ya. Oh iya, absen di learning itu setiap kali pertemuan saya buka pada waktu awal kuliah dan saya tutup pada waktu akhir kuliah ya. Gitu. Jadi kalau kuliah normalnya di sini sebelumnya kan satu SKS itu kan 50 menit ya. Tapi kalau berhubung metode hybrid ini satu SKS-nya jadi 30 menit. Jadi kurang lebih efektifnya kalian akan kuliah itu kan 2 SKS ya, dasar manajemen ini kan kuliah 1 jam efektif ya. Gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari itu dari kebijakan dosennya mungkin bisa ada materi yang lebih banyak atau apa, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, berhubung waktu Zoom-nya ini saya pakai Zoom yang free dan mau habis, mau saya akhiri dulu. Kalau ada yang pertanyaan yang belum disampaikan bisa di minggu berikutnya ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Mohon maaf kalau ada salah kata saya selama menyampaikan materi kuliah.
Saya akhiri, wabillahi hidayah, wabarakatuh, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.